Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat serta pemirsa yang saya cintai. Sebelum anak-anak hebat belajar, mari anak-anak hebat berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Perkenalkan, nama saya Dadang Darsoni dari SD Negeri 1 Ciwaringin. Semangat pagi. Anak-anak hebat sekarang sedang berada di channel Santap Ilmu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang bangun datar, yaitu ciri-ciri bangun datar untuk kelas 4 sekolah dasar. Ibu-ibu, tolong dampingi anak-anak ibu supaya hasil belajarnya lebih maksimal. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan video ini, like, komen, dan subscribe. Mari anak-anak hebat mulai belajar. Ciri-ciri bangun datar. Kita mengenal dulu yang namanya segi banyak. Apa sih segi banyak itu? Perhatikan dua gambar ini. Satu, mempunyai 3 sisi berbentuk garis lurus. Kemudian antar sisi membentuk kurva tertutup. Gambar yang kedua, mempunyai 4 sisi berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva tertutup. Kalau dari contoh gambar ini saja, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa segi banyak adalah segi yang hanya paling sedikit memiliki sisi atau memiliki 3 sisi garis lurus. Tapi kalau lihat gambar berikutnya, kita perhatikan, memiliki 1 sisi tidak berbentuk garis lurus dan 2 sisi berbentuk garis lurus. Antar sisi membentuk kurva tertutup. Gambar yang berikutnya memiliki 1 sisi tidak berbentuk garis lurus, antar sisi membentuk kurva terbuka. Nah, dari beberapa contoh gambar ini dapat kita simpulkan segi banyak adalah suatu kurva tertutup yang dibatasi paling sedikit 3 buah garis. Sekarang kita amati bangun-bangun yang ada di layar. Kita amati bangun-bangun yang ada di layar. Pertama, segitiga beraturan. Yang kedua, segi 4 beraturan. 3, segi 5 beraturan. Yang keenam, segi 6 beraturan. Yang keempat, segi 6 beraturan. Dan yang kelima, segi 8 beraturan. Dari kelima bangun ini, kita sebut segi banyak beraturan. Nah, ciri dari segi banyak beraturan ini, silakan kamu amati dulu. Lalu, apa ciri-cirinya? Selanjutnya, perhatikan gambar berikutnya. Gambar yang pertama, gambar segitiga, yang panjang sisi-sisinya berbeda. Kemudian segi 4, ada 3 segi 4, yang juga tidak sama sisinya, ada yang sama sisinya. Bangun-bangun ini disebut segi banyak tak beraturan. Sekarang lalu, apa ciri dari segi banyak beraturan itu? Sudah kalian ketahui? Anak-anak hebat yakin. Pasti bisa temukan ciri-cirinya. Sekarang kita samakan. 1, pada segi banyak beraturan, memiliki sudut-sudut yang sama. Memiliki besar sudut-sudut yang sama. 2, panjang sisi-sisinya sama. Yang ketiga, mempunyai simetri lipat yang sama dengan jumlah sudutnya. Yang keempat,
mempunyai simetri putar yang sama dengan jumlah sudutnya. Itu adalah ciri-ciri segi banyak beraturan. Lalu apa? Ciri segi banyak yang tak beraturan. Tentu sebaliknya dari ciri-ciri yang beraturan. Besar sudutnya tidak sama, ada yang sama dan ada yang tidak sama. Kemudian panjang sisinya juga tidak semuanya sama. Mempunyai simetri lipat juga tidak sesuai dengan jumlah sudutnya. Kemudian simetri putarnya juga tidak sesuai dengan jumlah sudutnya. Berikutnya, anak-anak hebat, ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar segitiga. Sekarang anak-anak hebat amati segitiga ini. Sisinya, kita beri nama dulu. A, B, C. Nah, segitiga ini kita beri nama segitiga A, B, C. Sekarang kita amati sisinya, sisi AB, sisi AC, sisi BC. Ada 3 sisi. Kemudian sudut A, sudut B, dan sudut C. Maka ciri dari segitiga ini adalah segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sudut dan memiliki 3 sisi. Jadi ciri segitiga ini adalah memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Sudah paham anak-anak hebat? Ya. Segitiga ini banyak jenisnya. Nah, sekarang perhatikan jenis yang pertama. Kita beri nama dulu segitiganya A, B, C. Silakan kamu amati. Sama tidak segitiga yang tadi dengan yang sekarang? Ya, tidak sama bentuknya. Segitiga ABC ini, sisi AB sama dengan sisi AC. Panjangnya sama sisi AB dengan sisi AC. Tetapi sisi CB atau sisi BC tidak sama. Karena itu segitiga ini disebut segitiga sama kaki. Berikutnya, segitiga ini kita beri nama dulu. DEF. Perhatikan sisi DE. Kemudian sisi DF. Dan sisi EF. Ketiga sisi ini memiliki panjang yang sama. Karena itu, segitiga ini diberi nama segitiga sama sisi. Berikutnya, segitiga ini kita beri nama dulu GHI. Kita amati. Ya, segitiga ini disebut segitiga sembarang karena dari ketiga sisinya tidak ada yang sama panjangnya. Jadi berdasarkan sisi-sisinya, maka segitiga ini dibagi 3, yaitu segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Segitiga sama kaki memiliki 2 sisi yang sama, segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama panjang, dan segitiga sembarang tidak ada satupun yang sama panjangnya. Sudah paham ya, anak-anak? Berikutnya. Sekarang kamu coba isi segitiga, ciri-ciri segitiga, segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Kamu coba checklist. Kalau sudah selesai, kita samakan. Boleh jeda dulu videonya. Kalau sudah selesai, kita samakan. Ya. Ciri yang pertama, memiliki 3 sisi.
segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ketiga-tiganya memiliki 3 sisi. Memiliki 3 sudut. Segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ketiga-tiganya memiliki 3 sudut. Ciri yang ketiga, memiliki 2 sisi sama panjang, yaitu segitiga sama kaki. Segitiga yang lain tidak ada. Kemudian yang memiliki 3 sisi sama panjang, yaitu segitiga sama sisi. Jadi kita bisa bedakan secara panjang sisinya atau berdasarkan sisi-sisinya. Segitiga ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Tetapi pada umumnya segitiga itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Berikutnya, kita amati segitiga berikut. Kita beri nama dulu segitiganya. Segitiga ABC. Silakan amati sudut-sudut dari segitiga yang ada ini. Segitiga ini memiliki sudut ada 3. Sudut B, kamu amati, sama tidak dengan sudut C. Ya, memiliki sudut yang sama. Sudut B sama sudut C memiliki sudut yang sama. Sudut A ini berbeda dari sudut B dan C. Sudut A jauh lebih kecil. Kemudian dari ketiga sudut ini, kurang dari 90 derajat. Ketiga-tiganya kurang dari 90 derajat. Maka segitiga ini kita sebut segitiga lancip. Atau dinamai dengan segitiga lancip. Berikutnya, kamu perhatikan segitiganya. Seperti biasa, kita beri nama dulu segitiganya KLN. Segitiga KLN, kamu perhatikan, adakah sudut yang istimewa dari ketiga sudutnya? Ya, ada. Sudut L itu merupakan sudut siku-siku yang besarannya adalah 90 derajat. Maka, sudut L ini menjadi nama dari segitiga tersebut, yaitu segitiga siku-siku. Segitiga ini disebut siku-siku karena memiliki sudut 90 derajat. Berikutnya silakan kamu amati segitiga ini. Kita beri nama dulu. Kita beri nama OSP. Silakan kamu amati sudut-sudutnya. Adakah sudut yang istimewa dari segitiga ini? Ya, sudut O ini memiliki besaran lebih dari 90 derajat. Karena itu, segitiga ini disebut segitiga tumpul. Jadi berdasarkan sudut-sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3, yaitu segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Itulah anak-anak hebat tentang segitiga. Selanjutnya kita akan membahas tentang segi 4. Yang pertama adalah jajar genjang. Ya, kita sudah tampilkan jajar genjang. Kita beri nama dulu jajar genjang ini. Kita beri nama A, B, C, dan D. Silakan kamu amati dulu. Silakan anak-anak hebat amati dulu jajar genjang ini. Dari sisi-sisinya, kemudian dari sudut-sudutnya. Ya, sekarang kita bersama-sama amati. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Kemudian juga sama panjang. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Dan juga sama panjang. Kemudian sudut A
ini sama besarnya dengan sudut C. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Besarnya sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Artinya sudut-sudut yang berhadapan ini sama besarnya. Nah, karena itu ciri dari jajar genjang adalah satu, memiliki dua pasang sisi sejajar, yaitu memiliki dua pasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dan sisi CD, kemudian sisi AD dan sisi BC. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar. Sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Berikutnya, persegi panjang. Kita beri nama dulu. Persegi panjang ini kita beri nama A, B, C, D. Persegi panjang A, B, C, D. Silakan anak-anak hebat amati sisi-sisinya, kemudian juga sudut-sudutnya. Kalau sudah bisa amati, kita bersama-sama amati. Sisi AB sejajar dengan sisi CD dan sama panjang. Sisi BC sejajar dengan sisi AD, juga sama panjang. Sudut-sudutnya ada 4, keempat-empatnya sama besar, yaitu 90 derajat. Jadi keempat-empatnya membentuk sudut siku-siku. Lalu apa cirinya yang bisa kita ambil? Ya, memiliki dua pasang sisi sejajar. Pada persegi panjang ini, garis AB sejajar dengan garis CD, garis BC sejajar dengan garis AD. Yang kedua, memiliki 4 sudut yang sama besar. Ini, pada persegi panjang memiliki 4 sudut yang sama besar. Ya, selanjutnya kita amati belah ketupat. Kita beri nama dulu. Ya, belah ketupat A, B, C, D. Silakan anak-anak hebat amati sisi-sisinya dan sudut-sudutnya. Kalau sudah kita amati, yuk kita bersama-sama. Sisi AB sejajar dengan sisi CD dan juga sama panjangnya. Sisi AD sejajar dengan sisi BC, juga sama panjangnya. Sisi AB panjangnya sama dengan sisi BC, sama juga panjangnya dengan sisi CD, sama juga dengan sisi AD. Jadi keempat sisinya sama panjang, tetapi yang sejajarnya hanya 2 pasang. Kemudian sudut-sudutnya, perhatikan sudut A dan sudut C itu sama besar. Sudut D dan sudut B juga sama besar. Artinya, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Ya, sekarang kita bisa ambil kesimpulan. Ciri dari belah ketupat adalah memiliki 2 pasang sisi sejajar. Pada belah ketupat ini, sisi AB sejajar dengan sisi BC. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Dan sisi BC sejajar dengan sisi AD. Yang kedua, sudut yang berhadapan sama besarnya. Yang ketiga, memiliki 4 sisi yang sama panjangnya. Nah, itu kira-kira ciri-ciri dari belah ketupat. Berikutnya, segi 4 persegi. Silakan amati dulu perseginya.
biasa kita beri nama dulu. Persegi ini kita beri nama ABCD. Silakan anak-anak hebat, amati sisi-sisinya dan sudut-sudutnya sebagai ciri persegi. Yuk, kita bersama-sama. Sisi AB sejajar dengan sisi CD. Panjangnya juga sama. Sisi AD sejajar dengan sisi BC. Panjangnya juga sama. Dan keempat sisinya ini sama panjang. Kita amati sudut-sudutnya. Ternyata keempat sudutnya membentuk sudut siku-siku. Jadi memiliki 4 sudut yang sama. Karena itu, kita bisa ambil kesimpulan, ciri dari persegi itu adalah 1, memiliki 2 pasang sisi sejajar, memiliki 4 sudut yang sama besar, dan memiliki 4 sisi yang sama panjang. Ya, kira-kira itu yang dapat kita ambil dari ciri-ciri persegi. Berikutnya adalah ciri layang-layang. Kita buat dulu layang-layangnya. Kita beri nama dulu layang-layangnya. Ya, layang-layang ABCD. Coba anak-anak hebat amati layang-layang ini dari segi sisinya dan sudut-sudutnya. Sudah diamati? Yuk kita bersama-sama sekarang. Sisi AB dan sisi AD sama panjang, tetapi tidak sejajar. Sama panjang, tapi tidak sejajar. Sisi BC dan sisi CD juga sama panjang, tapi tidak sejajar. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sudut A dan C tidak sama. Kemudian diagonalnya memiliki diagonal yang tidak sama panjang dan saling tegak lurus. Karena itu, kita bisa ambil kesimpulan, ciri dari layang-layang adalah 1, memiliki 2 pasang sisi sama panjang, memiliki 2 pasang sisi sama panjang, 2, memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar, yang ketiga, memiliki 2 diagonal yang berbeda dan saling tegak lurus. Selanjutnya, segi 4 yang akan kita amati adalah trapesium. Silakan kamu amati dulu. Anak-anak hebat, silakan amati dulu trapesium yang ada di sini. Ada 2 jenis trapesium yang ditampilkan di sini. Trapesium A, B, C, D, dan trapesium K, L, M, N. Supaya tidak salah dalam mengambil ciri dari trapesium tersebut. Anak-anak hebat, sekarang kita amati bersama. Garis AB atau garis KL pada trapesium yang satunya, ini sejajar dengan garis DC. Garis KL atau sisi KL sejajar dengan garis NM. Sisi AB sejajar dengan sisi DC atau CD. Sisi KL sejajar dengan sisi NM. Nah, sisi BC sama panjang dengan sisi AD. Tetapi pada trapesium yang satunya, sisi KN tidak sama dengan sisi LM. Karena itu, ini tidak bisa dijadikan ciri karena tidak sama. Jadi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa trapesium cirinya adalah memiliki sepasang sisi sejajar. Hanya sepasang sisi sejajar. Ya, sekarang berikutnya adalah segi 4 sembarang. Perhatikan segi 4 sembarang ini, kita beri nama A, B, C, D. Perhatikan sisi-sisinya, perhatikan sudut-sudutnya.
Anak-anak hebat? Apakah sudah kalian temukan cirinya? Iya. Kita bisa lihat bahwa segi 4 sembarang tidak memiliki sisi yang sama panjang atau sejajar. Tidak memiliki sisi yang sama panjang atau sejajar. Jadi tidak ada yang sama sisi-sisinya. Kemudian tidak memiliki sudut yang sama besar. Jadi keempat-empatnya tidak memiliki sudut yang besarannya sama. Sekarang anak-anak hebat, coba kalian kerjakan hubungan bangun datar ini. Silahkan anak-anak perhatikan, kemudian coba diisi dulu. Boleh skip dulu videonya, atau boleh dijedah dulu videonya. Kemudian tinggal kamu beri tanda checklist. Kalau sudah selesai, sekarang kita samakan di sini. Ciri-ciri bangun. Pertama, memiliki 4 sisi. Apa saja yang memiliki 4 sisi? Jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang, trapesium, segi sembarang. Artinya, semua bangun di sini adalah bangun segi 4 karena memiliki sisi sebanyak 4. Kemudian ciri yang kedua, memiliki 4 sudut. Jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, layang-layang, trapesium, dan segi 4 sembarang. Seluruh bangun di sini memiliki ciri umum, yaitu segi 4. Karena segi 4 memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Lalu apa ciri dari beberapa bangun ini? Kita lihat berikutnya. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Memiliki 2 pasang sisi sejajar. Jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi. Nah, hanya 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Selanjutnya, yang memiliki 1 pasang sisi sejajar. Yang memiliki 1 pasang sisi sejajar, hanya trapesium. Yang lainnya tidak ada yang memiliki. Artinya, ini salah satu ciri dari segi 4 trapesium. Berikutnya, memiliki 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Apa saja? Jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi. Ada 4. Yaitu jajar genjang, persegi, belah ketupat, dan persegi. Ini memiliki 2 pasang sudut berhadapan sama besar. Ciri yang berikutnya memiliki 4 sudut siku-siku. Memiliki 4 sudut siku-siku. Yang pertama persegi panjang, yang kedua persegi. Hanya 2. Hanya 2 bangun yang memiliki 4 sudut siku-siku. Berikutnya, ciri yang berikutnya adalah memiliki 1 pasang sudut berhadapan sama besar. Apa saja? Layang-layang memiliki 1 pasang sudut berhadapan sama besar. Hanya layang-layang. Ini merupakan ciri khusus dari layang-layang. Berikutnya yaitu memiliki 4 sisi sama panjang. 4 sisi sama panjang. Keempat-empatnya sama panjangnya. Apa saja? Belah ketupat, persegi. Ya, hanya belah ketupat dan persegi. Memiliki keempat-empatnya adalah sisinya sama panjang. Ciri yang berikutnya, memiliki 2 pasang sisi berdekatan sama panjang. Belah ketupat, persegi, layang-layang. Sisi yang berdekatan sama panjang. 2 pasang sisi. Berikutnya, memiliki 4 sisi berbeda dan 4 sudut berbeda.
ini hanya dimiliki oleh segi 4 sembarang. Keempat-empatnya berbeda. Jadi ini adalah ciri dari segi 4 sembarang. Jadi setiap bangun ini memiliki ciri sendiri-sendiri. Yang satu sama lain ada yang sama dan ada yang berbeda. Tetapi pada dasarnya keempat-empatnya adalah segi 4 yang memiliki ciri segi 4, yaitu 4 sisi dan 4 sudut. Demikianlah yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan channel Santap Ilmu dapat dijadikan referensi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap